Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat. Baik, dalam siang hari ini kita akan membahas tentang materi tentang hibah dan hadiah. Coba lihat hibah dan hadiah. Yang pertama ada hibah dan yang kedua ada hadiah. Ada yang tahu nggak? Hibah. Definisi hibah? Silakan katakan. Ya, jadi bahasa apa? Kali lagi hibahnya apa? Berarti hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain ketika orang yang memberi tersebut dalam keadaan masih hidup. Ya, hibah pemberian barang kepada orang lain ketika masih hidup. Selesai? Dapat dipahami? Jadi sekali lagi dibaca. Di sana ada firman Allah dalam surah Al-Baqarah mengenai tentang hukum hibah. Ada hukum hibah. Di sini juga ada rukun hibah, rukun dan syarat hibah. Rukun dan syarat hibah, yang pertama pemberi hibah, kedua penerima hibah, ketiga barang yang hibah. Yang pertama pemberi hibah disebut wali, yang kedua Mauhub lahu. Nah, yang disebut pemberi hibah, ketiga mauhub barang yang dihibahkan. Ya. Syarat dan rukun. Rukun pertama wahib, kedua mauhub, ketiga mauhub. Nah, wahib adalah orang yang memberi hibah, mauhub lahu orang yang memberikan hibah. Yang ketiga mauhub barang yang dihibahkan. Wahib teh orang yang menerima, yang memberi. Mauhub lahu yang menerima. Mauhub barang. Nah, semisal, coba bisa dikasih contoh. Pak Jani memberikan satu petak tanah kisaran 27 batang ketika beliau masih hidup untuk pembuatan sekolah madrasah aliyah hasanah. Nah, berarti di sana wahibnya adalah Pak Jani. Terus mauhubnya tidak ada. Yang ketiga mau belaunya tidak ada.
ada yang ketiga mau naon? Tanah. Berarti ketika tidak ada yang tiga syarat ini berarti gugur dalam proses hibahnya. Nah, yang sempurna gimana? Pak Haji Jani memberikan satu petak tanah, kisaran luas tanah tersebut 1 hektar untuk pembangunan madrasah Aliyah As-Sa'adah yang diberikan kepada Bapak Haji Ucu Taptajan. Kira-kira dalam kalimat tersebut itu udah sempurna apa belum? Sempurna. Yang memberikan? Ada. Yang menerima? Ada. Barangnya berupa tanah. Yang menerimanya? Nah, yang memberinya? Ketika udah ada syarat tersebut, maka boleh dikatakan dan sah dikatakan untuk tertib administrasi, maka hal tersebut harus bisa disepakati dan ditandatangani di atas materai. Nah, tolong diingatkan, kalau memang dulu zaman sepuh-sepuh dulu kita cukup dengan apa? Dengan ikrar bil lisan. Ketika memberikan barang untuk bangunan masjid, untuk pesantren, yang memberikan tersebut cukup ikrar lisan. Nah, ini barangnya, gitu kan? Tidak sama sekali dengan catatan, apalagi dengan bermaterai. Dapat dipahami? Coba Bapak kasih contoh. Coba Bapak kasih kertas. Berikan satu contoh. Tiap kelompok coba berikan satu contoh kalimat yang mengandung unsur hibah. Bapak kasih waktu 1 menit. Memberikan atau memberikan sebuah apartemen. Silakan. Ilya menghibahkan sebuah buku novel Islami kepada Fauzia untuk menjadikan buku itu sebagai bacaannya. Yang dikatakan mauhubnya siapa? Ilya. Terus mauhub lahu? Fauzia. Terus wahid? Nah, kan dari bawah. Tadi kan mauhub nanti barang berarti buku. Kalau mauhub lahu? Fauzia. Terus mauhub wahid? Ilya. Terima kasih. Silakan. Bapak Jalal menghibahkan sebagian hak tanahnya untuk dibangun sebuah masjid di Kampung Ciwaas. Bapak Jalal menghibahkannya melalui Bapak Haji Bubuk. Berarti wahidnya siapa? Bapak Jalal. Jawa. Terus mauhub lahunya? Bapak Haji Bubuk. Terus mauhubnya? Dan tanah. Tanah. Silakan terakhir. Pak Walid menghibahkan sepeda motor untuk diberikan kepada Dewi. Pak Walid menghibahkan satu sepeda motor untuk dihibahkan kepada Dewi. Berarti di sana wahidnya mauhub lahu. Terus mauhubnya mauhub lahu. Dewi mauhub. Paham? Nah, di samping itu juga ya, hibah itu ada 2 macam. Yang pertama hibah barang, yang kedua hibah manfaat. Contoh hibah barang. Hibah barang tanah, kendaraan
hibah manfaat? Tenaga. Nah, manfaat dari kalau memang yang ikrarnya, nih saya hibahkan manfaat dari kendaraan tersebut, berarti bukan kendaraannya akan tetapi manfaat dari kendaraan tersebut. Dapat dipahami? Yang selanjutnya, hibah tersebut ya bisa gugur apabila beberapa hal. Yang pertama, hibah orang tua terhadap anaknya apabila karena bapak melihat hibah orang tua terhadap anaknya karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Yang kedua, bila yang ketiga, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri, terus dari pihak lain bisa berarti poin ketiga tersebut yang nomor 3 terutama, hibah itu bisa dicabut kembali apabila barang yang dihibahkan tersebut menjadikan satu permasalahan yang sekira-kiranya tidak memberikan maslahat kepada masyarakat. Nah, terus hikmah hibah yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama, terus diulang, berarti hibah itu apa? Hibah secara definisi adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Nah, itu namanya hibah. Berarti hibah itu diberikan pemberian barang kepada orang lain ketika orang yang memberikan tersebut masih hidup. Terus syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 3. Yang pertama, mau terus mau. Dapat dipahami? Apa yang Bapak sampaikan bisa jadi ilmu yang manfaat, terutama untuk bekal kita semua. Mumpung kita masih muda dan mumpung kita masih pikirannya masih fresh, masih tenang, Bapak doakan semuanya bisa manfaat ilmunya apa-apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.